Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita ya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang ilmu kartu kredit, ilmu perbankan, dan keseharian saya seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum lanjut menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait cicilan di kartu kredit. Nah, apa sih yang akan saya bahas? Di sini akan saya bahas tentang cicilan kartu kredit akan menjadi sia-sia karena ada beberapa faktor atau beberapa hal seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan ilmu ini dengan lengkap, mohon untuk menonton videonya sampai selesai ya. Jangan sampai di skip atau dipercepat supaya nanti ilmunya tidak terputus-putus seperti itu. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit flashback sendiri ya. Mungkin teman-teman yang memiliki kartu kredit mungkin sering melakukan transaksi lalu dirubah ke dalam bentuk cicilan. Mungkin teman-teman sering ya. Tentu saja saya sendiri sering untuk melakukan hal tersebut. Namun, apakah teman-teman pernah menyadari apabila teman-teman merubah transaksi tersebut dalam bentuk cicilan, pure dalam bentuk cicilan, atau mungkin ada hal yang janggal atau mungkin hal yang tidak biasa teman-teman temukan di billing tagihan pada saat teman-teman terima ya, baik berupa email ataupun berupa paper statement ataupun kertas seperti itu. Nah, teman-teman, di sini akan saya bahas ya, hal apa saja yang membuat cicilan kartu kredit teman-teman itu menjadi sia-sia saja seperti itu ya. Nah, teman-teman ya, hal yang pertama, pada saat teman-teman bertransaksi di kartu kredit lalu dirubah ke dalam bentuk cicilan, teman-teman harus paham terlebih dahulu ya syarat ketentuan yang ada di kartu kredit teman-teman pada saat merubah transaksi ke dalam bentuk cicilan. Nah, teman-teman harus teliti pada saat teman-teman merubahkan transaksi ke dalam bentuk cicilan, apakah proses tersebut langsung dalam bentuk cicilan atau mungkin menunggu proses beberapa hari terlebih dahulu, atau mungkin tergantung dari cycle atau tanggal cetak di kartu kredit teman-teman. Karena ada beberapa bank ya, pada saat teman-teman melaporkan transaksi ke dalam bentuk cicilan, itu tidak langsung berubah dalam bentuk cicilan. Mungkin dia akan terproses di billing tagihan selanjutnya, sehingga kita akan disarankan untuk membayarkan minimum payment saja ya, atau tidak perlu membayarkan transaksi yang dirubah ke dalam bentuk cicilan tersebut. Nah, biasanya kalau teman-teman disarankan untuk membayarkan tagihan di angka minimum payment, otomatis dari sistem kartu kredit tersebut akan membaca akan ada bunga atau interest seperti itu ya. Nah, otomatis kalau teman-teman tidak teliti dan tidak memperhatikan hal seperti ini, dan di bulan berikutnya akan muncul bunga, nah teman-teman silakan melakukan koreksi ya. Nah, pada saat ada ketidakcocokan di billing tagihan, teman-teman bisa telepon ke call center langsung untuk dijelaskan kenapa rincian tagihan yang teman-teman terima itu ada selisih atau sedikit perbedaan seperti itu ya. Nah, jadi hal yang pertama tadi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu syarat ketentuan atau SOP yang berlaku pada saat proses cicilan di penerbit kartu kredit teman-teman. Jangan sampai pada saat teman-teman merubah transaksi cicilan di bulan berikutnya nanti akan muncul bunga, dan jika teman-teman tidak mengetahui hal tersebut merugikan teman-teman sendiri ya, seperti itu. Lalu hal yang kedua teman-teman ya, hal yang kedua, kenapa transaksi cicilan teman-teman ini menjadi sia-sia? Tentu teman-teman di sini ada yang merubah transaksi lalu dirubah ke dalam bentuk cicilan, namun pada saat dicetak tagihannya, teman-teman membayarkan tagihannya tidak full, atau bahasa lainnya hanya membayarkan di angka minimum paymentnya saja. Nah, kenapa saya bilang hal ini sia-sia saja? Karena pada saat teman-teman merubah transaksi ke dalam bentuk cicilan,
lalu teman-teman membayarkannya di angka minimum payment, itu sama saja teman-teman membuat tagihan baru ya, atau bahasa lainnya juga bunga berbunga. Artinya transaksi yang teman-teman cicilkan itu akan dikenakan bunga tetap. Lalu pada saat teman-teman membayarkannya di angka minimum payment ya, maka bunga yang muncul di kartu kredit teman-teman tersebut akan dihitung bunga lagi atau bunga berbunga. Jadi bunganya akan terus bergulung, bahasanya seperti itu ya. Nah, jika teman-teman membayarkan di angka minimum payment saja, otomatis jika nanti teman-teman ada transaksi yang terbaru, nanti akan diakumulasikan lagi dengan cicilan teman-teman ya, berikut bunga di tagihan bulan sebelumnya. Seperti itu. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga bahwa kenapa sih kita tidak boleh membayarkan tagihan di angka minimum payment atau di minimum payment. Ya tentu saja kalau kita bayarkan di minimum payment, maka nanti bukannya kita mengurangi hutang, malah menambah hutang, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ada transaksi cicilan lalu dibayarkan minimum payment, itu sama saja itu sama saja teman-teman merubah transaksi cicilan itu sia-sia saja, seperti itu ya. Maka di sini saya akan memberi informasi kepada teman-teman, jika ada transaksi yang dicicilkan, sangat disarankan untuk membayarkannya full payment ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi teman-teman sebelum merubah transaksi ke dalam bentuk cicilan, teman-teman itu sudah punya perhitungan tersendiri. Jadi di bulan berikutnya teman-teman harus membayarkan di angka tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga yang membuat cicilan teman-teman sia-sia, tentu ini sering juga terjadi ke pemegang kartu kredit lainnya ya. Jadi pada saat teman-teman ada transaksi yang dicicilkan, lalu pembayarannya telat atau ada keterlambatan pembayaran, otomatis kalau teman-teman tadi sudah mencicilkan transaksinya lalu ada keterlambatan pembayaran, itu sama saja ya, teman-teman menambah hutang baru, seperti itu ya. Memang teman-teman sih merupakan transaksi dalam bentuk cicilan. Nah, kalau teman-teman terlambat, otomatis nanti di billing tagihan selanjutnya akan ada tagihan baru berupa denda keterlambatan ya, berikut bunga berjalan atau bunga keterlambatan tadi, seperti itu. Nah, kalau tagihannya kecil, it's okay, tidak masalah teman-teman ya. Denda dan bunganya tidak terlalu besar. Bayangkan saja kalau tagihan teman-teman bisa di atas 20 juta, 30 juta, atau mungkin 50 juta, seperti itu ya. Bayangkan saja kalau misalkan 50 juta itu sudah berapa juta bunga yang berjalan di tagihan kartu kredit teman-teman, seperti itu ya. Jadi di sini ada 3 hal penting apa saja yang membuat cicilan kartu teman itu menjadi sia-sia. Jadi yang pertama tadi ya, teman-teman sendiri tidak mengetahui syarat ketentuan yang ada di penerbit kartu kredit teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman harus teliti di billing tagihannya. Lalu yang kedua, tagihan kartu kreditnya selalu dibayarkan di angka minimum payment. Jadi teman-teman disarankan untuk bayarnya full payment jika sudah diproses cicilan ya. Lalu yang ketiga tadi, teman-teman sering terlambat pembayaran tagihan kartu kredit. Kalau teman-teman sering terlambat membayarkan tagihan kartu kredit, secara otomatis teman-teman akan menambah hutang baru ya, denda plus bunga. Ingat ya, denda plus bunga. Jadi di sini teman-teman mohon ya lebih aware, lebih peduli terhadap kartu kreditnya, supaya nanti hutang teman-teman itu tidak terus bertambah. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait cicilan kartu kreditnya, teman-teman bisa langsung komentar di bawah video ini. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman ya. Gimana sih caranya supaya kita mencicilkan kartu kredit itu lebih nyaman, seperti itu ya.
Jadi apa yang kita inginkan itu pas apa yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai kita mencicilkan transaksi di kartu kredit malah menambah hutang baru. Jadi jangan sampai kita menjadi pemegang kartu kredit tidak tahu apa-apa ya. Jadi di sini jangan sampai juga kita menjadi korban kartu kredit. Jadi teman-teman harus smart, harus pintar, harus ya pokoknya teman-teman harus paham lah tentang ilmu kartu kredit, setidaknya seperti itu. Nah teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.